Tidak ada seorang pun yang dapat mencapai kunhizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada, kecuali nanti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, nanti di hari akhirat nanti adalah ru'yatullah, perjumpaan kepada zat Allah yang sebetulnya. Ya, kalau sekarang ini nanti ya kaitannya dengan tadi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, sesungguhnya mengenal ia akan Tuhannya. Jadi yang dilihat Nabi Musa alaihissalam itu adalah sifatnya. Ya. Nah, kalau sifatnya bisa digambarkan oleh akal. Ya. Sekarang kita semua punya akal. Siapa yang bisa menggambarkan akal dia itu sendiri? Siapa yang bisa menggambarkan seperti apa akalnya? Tidak ada seorang pun yang bisa menggambarkan akalnya seperti apa. Itu ciptaan Tuhan, gak bisa kita gambarkan. Apalagi yang menciptakan. Yang diciptakan saja kita sudah tidak mampu melihatnya, apalagi melihat yang menciptakan. Ya, oleh sebab itulah ada ya di dalam hadis kursi jelaskan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasadal jasad. Barang siapa mengenal dirinya, sesungguhnya mengenal ia akan Tuhannya. Barang siapa mengenal Tuhannya, binasa dirinya. Itulah yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam itu. Tapi di situ kan kebinasaan itu adalah, artinya kebinasaan di situ adalah fana. Nah, hubungannya itu. Ya, jatuh pingsan itu adalah istilah umum, istilah yang bisa dicerna semua orang. Tapi kalau masalah fana ini belum tentu semua orang bisa terima. Ya, maka diterjemahkan di dalam kitab-kitab, mungkin di buku-buku, ya diterjemahkan supaya semua orang tahu pingsan. Kalau ada pingsan itu berarti seperti itulah keadaan. Ya, tapi sesungguhnya itu adalah fana, kebinasaan. Ya, kita juga seperti itu. Apabila nyata Tuhan kita di dalam kalbu kita fana. Kalau Tuhan tidak nyata dalam kalbu kita, jangan diharap kita akan fana. Ya, jangan diharap. Perlu diketahui oleh para jemaah bahwa fana itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Tuhan. Walaupun kita minta, belum tentu dikasih. Ya, kita takut kalau Tuhan menghendaki terjadi. Nah, kan itu. Ya. Awalnya orang fana, innalladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Itu tanda-tandanya orang mau fana. Yang disebut getaran hati itu bukanlah getaran segumpal daging, hati yang berbentuk daging yang bisa kita raba, kita pegang, bukan itu yang dimaksud hati di situ. Tetapi qalbu, hati yang halus atau jiwa, getaran jiwa. Ya, itu tandanya orang yang beriman. Ya, di situ ditegaskan innalladzina amanu. Sesungguhnya kata Allah, orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah bergetar hati. Ya, jadi kalau kita menyebutkan kalimat Allah la ilaha illallah itu belum ada getaran, perlu dipertanyakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, jadi peristiwa yang dialami Nabi Musa alaihissalam itu, ya, begitu Allah, ya istilahnya menzohirkan, ya, sifatnya pada gunung, ya, gunung pun hancur, Nabi Musa jatuh pingsan. Ya, jadi peristiwa itu ada hubungannya dengan pelajaran panah. Ya, justru kebinasaan seseorang itu adalah kebahagiaan yang paling tinggi nilainya. Ya, itu lagi kita belajar tasawuf tapi ya. Ya, berarti kepanaan kita itu, ya, sesuatu yang didamba-dambakan oleh orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Ya, orang kita ngelihat presiden datang aja, Bapak SBY datang berkunjung ke Lampung ini berduyun-duyun kita pengen melihat. Ya, apalagi ketika kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam. Tidak ada yang sampai kepada kunhi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti jejaknya, itulah yang akan sampai kepada kunhi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu, ya, kita betul-betul harus pegang pengakuan kita bahwa saya inilah adalah umatnya Muhammad, berarti pengikut Muhammad. Ya, sekarang kita mengaku pengikutnya Muhammad, tapi apa yang diperintah oleh beliau kita abaikan. Ya, maka kata Rasul, barang siapa yang tidak mengerjakan sunnahku, kata Rasulullah, bukanlah umatku. Ya, itu yang sunnah dan makruh itu. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku bukanlah umatku, kata Rasulullah. Nah, kalau kita sudah tidak diakui umat Rasul, pasti kita tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ya. Sedangkan Rasulullah SAW itu adalah kepanjangan tangannya Tuhan. Ya, Muhammad rahmatan lil alamin. Muhammad itu memberi rahmat seluruh alam. Ya. Artinya Muhammad itu, ya, bukan hanya kita, ya, termasuk Nabi Adam alaihissalam pun mendapat rahmatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Muhammad, Nabi Adam itu alam, satu yang baru. Muhammad rahmatan lil alamin. Muhammad itu memberi rahmat seluruh alam, berarti termasuk Nabi Adam. Bukan hanya kita anak cucunya saja, bukan. Ya, nah, maka ya, Nabi kita Muhammad SAW itu dia maksum, terhindar daripada berbuat dosa, pelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat dosa. Ya, sedangkan Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi membawa dosa. Tapi itu rahasia Tuhan. Kenapa saya katakan rahasianya Allah? Karena kalau Nabi Adam tidak lakukan satu pelanggaran, ya tidak ada manusia di muka bumi. Ya, karena Allah akan menepati
Nah, itu namanya sunatullah, dengan ketentuan Tuhan. Ya, Allah menciptakan manusia itu tujuannya adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Adapun penyebabnya yaitu melakukan satu pelanggaran. Artinya yang namanya aturan, ya, yang namanya aturan itu sejak Allah menciptakan makhluk sudah punya aturan. Ya, sudah ada aturannya. Begitu Allah ciptakan makhluk, begitu juga ada aturan. Ya. Oleh sebab itu di dunia ini, ya, di alam ini ada yang ngatur, ada yang diatur. Kalau nggak mau diatur, jadi pengatur. Kan gitu kan? Cuma dua itu kok. Kalau mau, ya, nggak mau diatur, jadi yang ngatur. Kalau nggak mau ngatur, jadilah yang diatur. Kan gitu. Ya. Yang ngatur itu Tuhan, yang diatur itu makhluk. Ya. Jadi kalau umpamanya kita nggak mau diatur, jadi Tuhan. Kan gitu ya. Tapi kalau kita nggak bisa jadi Tuhan, ya, jadi makhluk, harus siap kita diatur. Itulah namanya wajib itu tadi. Wajib. Siap kita harus diatur. Ya, dengan tulus ikhlas. Kan itu ya, gaya Bu ya itu tadi ya. Ya, nanti bahas lebih mendetil kalau sudah di ilmu tasawuf. Sebab itu hubungannya di ilmu tasawuf.